Muhammad saya biasanya memanggil Bapak ya, Ustadz Muhammad Agus SPD. Saya mau panggil pakai pantun aja kalau gitu ya Bu. Boleh ya Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu summa kunta watbis sayyi'atan hasanah tamluha. Marilah kita bacakan dulu suratul Fatihah untuk semua yang hadir di sini. Semoga kehadiran kita membawa berkah. Semoga yang seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini Allah SWT panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala hajatnya. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum hadir, yang saat ini masih sakit, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesehatan. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana hari ini kita dikumpulkan di antara berbagai macam manusia yang disibukkan hari ini. Hari ini manusia banyak sekali kesibukannya. Yang berdagang sibuk dengan perdagangannya, yang kerja kantoran sibuk dengan perkantorannya, yang jadi guru sibuk dengan mendidik anak didik, dan yang pengangguran juga sibuk nyari kerjaan. Tanpa terasa, kehidupan ini telah membawa kita menjadi generasi P12. P12 itu pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat peot. Ya, seperti itu. Dan hari ini kita tinggal di ibu kota, yang mana ada istilah kata ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ibu tiri lebih kejam daripada ibu-ibu pengajian. Kurang lebih seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ahmad Mudori. Yang saya hormati Ibu Hajah Husna, pimpinan Majelis Taklim. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya. Alhamdulillah, kita hari ini bersama-sama berkumpul untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang sangat kita cintai dan sangat mencintai umatnya.
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seharusnya orang yang paling kita cintai. Karena apa? Karena beliau yang kita butuhkan di hari kiamat kelak. Di saat kita di padang mahsyar, tidak ada yang kita butuhkan selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaatul husna. Ketika di padang mahsyar, semua manusia dalam keadaan ketakutan. Dikatakan dalam surat Al-Fajr, waji'a yauma izin bi jahannam. Ketika itu Allah hadirkan kepada para manusia neraka jahanam. Neraka jahanam dihadirkan di situ, dibawa oleh ribuan para malaikat. Ketika itu neraka jahanam mengamuk sejadi-jadinya, bahkan mengeluarkan asapnya, kepulan asapnya sehingga meluluh lantahkan semua yang berada di situ. Semua orang ketakutan, semua orang tertunduk ketakutan. Tetapi ketika itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan kepada Jibril. Semua orang ada dalam keadaan panik dan ketakutan. Kemudian di saat-saat ketakutan itu, Jibril menghampiri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawakan semangkuk air. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai teteskan air itu ke dalam neraka yang mengamuk, dan mulailah reda amukannya, setetes, dua tetes, akhirnya reda neraka ini. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, sesungguhnya apa air ini? Ma hazihil ma ya Jibril. Wahai Jibril, air ini air apa? Neraka yang begitu ngamuk, luar biasa meluluh lantahkan seluruh yang ada. Dengan air itu bisa dipadamkan. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu adalah air tangisan umatmu. Tangisan umatmu yang bertobat kepada Allah. Tangisan umatmu di malam hari yang mereka takut akan dosa-dosanya, yang meminta ampunan. Luar biasa sekali. Tangisan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memadamkan neraka yang sedang mengamuk. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini jarang sekali pengajian-pengajian yang seperti ini diadakan. Karena sesungguhnya ini adalah amalan-amalan penduduk surga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silman khoto'aka, wa'ta man haramaka, wa'fa man zalamaka. Ya ibu-ibu, ini ada 3 amalan penduduk surga. Kalau kita pengen jadi pengikut Nabi, pengen jadi penduduk surga, kita amalin amalan yang seperti ini. Yang pertama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silman khoto'aka. Silaturahmilah kepada orang yang memutuskan silaturahmi dengan engkau. Orang tidak mau ngajak salaman sama kita, orang berpaling muka kepada kita, kita datangi dia, kita silaturahim. Karena hari-hari akhir-akhir ini silaturahim begitu jarang diadakan. Silaturahim hanya terbatas dalam WA, ucapan salam, ucapan-ucapan apa semua terbatas. Hari ini dengan adanya handphone, sesungguhnya telah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tidak dipungkiri, dengan adanya handphone kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun hanya dalam WhatsApp. Tetapi bisa kita bayangkan, sekarang ini Lebaran sudah tidak seperti dulu, tidak ada girohnya. Karena apa? Karena semua berkumpul sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ibunya sibuk dengan update status, anaknya sibuk dengan game online, bapak-bapaknya sibuk dengan berbagai macam sosial media. Sungguh ini telah menjauhkan yang dekat. Bagaimana dalam satu keluarga yang sehari-hari seharusnya anak bertemu dengan orang tua, ada yang ditanyakan di mana kabarnya, ada curhatan. Tetapi hari ini kita telah dijauhkan dengan adanya handphone. Inilah yang hari-hari ini kita telah dijauhkan. Untuk itu, hal-hal yang seperti ini yang mendekatkan kita kepada Allah, silaturahim,
mendekatkan satu sama lain. Bahkan dikatakan silaturahim ini adalah amalan penduduk surga. Nanti kalau kita di surga nih Bu, ya, kalau kita di surga nih semuanya kita bersilaturahim. Surga yang di bawah, silaturahim ke surga yang di atas. Kita bersilaturahim kepada para nabi, menziarahi kita semuanya. Ini amalan yang di dunia yang akan kita bawa di akhirat nanti. Untuk itu, kita sama-sama bersilaturahim lagi. Kita guyup sama-sama. Dan yang kedua, wa'ta ma haramaka. Berilah makanan kepada orang yang mengharamkan makanannya untukmu. Orang tidak mau tolak makanan kita, kita terus dan terus lagi. Dan yang ketiga, ini teramat sulit. Wa'fa man zalamaka. Maafkan orang yang telah menzalimi kalian. Maafkan orang yang telah menyakiti kalian. Kadang-kadang ada di antara kita yang tidak mau maafkan, saking terlanjur sakit hatinya. Pokoknya saya nggak bakal maafin dia. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, 12 tikungan nggak bakal diampuni, nggak bakal dimaafin. Yang seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dihilangkan dari rasa dendam. Ya, kita guyup di sini sama-sama, saling memaafkan. Kalau ada namanya kesalahan saudara kita, kita maafkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sungguh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus kita pupuk lagi. Dan majlis-majlis seperti ini yang mengenalkan kita, membacakan sirah-sirah, membacakan sejarah baginda Nabi SAW, ini akan mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Sungguh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apabila sehari tidak bertemu baginda Nabi SAW, mereka merasa rindu. Seorang sahabat bernama Sayyidina Sauban, beliau wajahnya kusut masai, badannya kurus kering, bajunya acak-acakan. Sehingga baginda Nabi SAW menanyakan, wahai Sauban, apa gerangan yang engkau pikirkan? Maka Sauban mengatakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku setiap kali di dunia ini bisa bertemu dengan engkau. Aku bisa memandang wajah engkau. Aku bisa bermuajahah. Aku bisa ngobrol-ngobrol dengan engkau. Tetapi apa jadinya nanti kalau engkau telah dipanggil Allah dan aku telah meninggalkan dunia? Tidak ada lagi yang dapat aku melihat wajah indahmu ya Rasulullah. Sayyidina Sauban begitu rindunya. Rindu menjadikan dia tidak mengurus dirinya. Hari-hari yang difikirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badan kurus kering, muka kusut masai. Inilah Sayyidina Sauban. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sesungguhnya engkau bersama aku nantinya di surga. Dan dahulu kala 1500 tahun yang lalu, di majlis seperti ini Rasulullah SAW didatangi satu orang Arab Badui. Satu orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Arab Badui ini ditanya lagi oleh Rasulullah, mengapa? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bukan orang yang kuat dalam beribadah. Aku bukan orang ahli sedekah. Aku bukan ahli puasa. Tapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ana ma ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan membawa kita ke dalam surganya Allah. Kita bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sesungguhnya setiap orang yang ketika memandang wajah baginda Nabi SAW, mereka tidak akan pernah terlupakan. Bahkan di zaman baginda Nabi SAW, ada dalam zaman baginda Nabi SAW
ketika waktu itu Masjid Nabawi adalah masjid yang terbuat dari pelepah unta, pelepah kurma. Ada pohon kurma berdiri di sana. Dan di situ pohon kurma tempat bersandar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lelah, maka dia sandarkan tubuhnya ke pohon, ke pelepah kurma itu. Tetapi ketika Masjid Nabawi diperluas, maka pohon kurma ini ditebang. Nah, ketika itu ada sebuah kejadian yang sangat memilukan. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan yang sangat pilu, tangisan yang tidak henti-hentinya. Ketika itu seluruh sahabat pun mendengarkan, semua sahabat-sahabat mendengarkan. Maka dicari di mana tangisan itu, di mana tangisan itu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan bahwa pelepah kurma ini menangis. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil itu pelepah kurma dan tanyakan, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, apalah arti hidupku ini ketika aku sudah tidak berguna lagi, ketika aku sudah tidak disandari olehmu ya Rasulullah. Bahkan kita lihat satu pelepah kurma begitu rindu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma begitu rindu, maka pelepah kurma ini Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan pelepah kurma ini menjadi mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita semua. Kita semua yang hadir di sini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Summa tuba, summa tuba, summa tuba." Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. 3 kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi tapi beriman kepada Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya bersama para sahabat-sahabatnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Anta ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak berjumpa denganku, tidak melihat wajahku, tetapi dia beriman kepadaku. Itu adalah saudara-saudaraku. Kita disebut Bapak Ibu, kita disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dirindukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita selalu hadir dalam majlis-majlis seperti ini untuk kita dapat membalas rindunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara-acara yang maulid ini adalah sesungguhnya tujuannya ingin menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dalam berumah tangga kita, kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap gerak kehidupan kita, kita hadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menghadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka keberkahan akan Allah turunkan. Bagaimana Sayyidati Halimatus Sa'diyah yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Untanya yang tertatih-tatih sebelumnya, tetapi ketika membawa bayi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi unta yang paling terdepan. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bawa kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, salah satu munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia. Yang pertama adalah ittaqullaha bisirri wa alaniyah, bertakwa kepada Allah dalam saat sendirian dan saat keramaian.
Kalaulah dalam saat keramaian kita dapat bertakwa kepada Allah, tetapi ketika sendirian banyak godaannya Bapak Ibu. Kita hadirkan Islam dalam setiap saat dan keadaan. Di dalam masa baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bukan hanya sekedar di majelis taklim, tapi Islam hidup di pasar. Islam hidup dalam peperangan. Islam hidup dalam setiap gerakan umat muslimin. Seorang Yahudi pernah berkata, pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa itu Islam?" Maka baginda Nabi tidak berpanjang kalam. Baginda Nabi tidak menjelaskan Islam secara terperinci, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk, "Wahai Yahudi, kalau kamu ingin lihat Islam, kamu datang ke pasar, kamu akan lihat Islam di sana." Maka Yahudi datang ke sana. Dia lihat di pasar. Ada satu orang pembeli mendatangi toko sepatu di situ. Sepatu dilihat, kemudian dia mau bayar. Maka penjualnya mengatakan, "Alhamdulillah Tuan, hari ini saya sudah dapat laku barang saya. Tapi di ujung pojok pasar sana ada saudara saya yang dari tadi dia berdagang tidak laku-laku. Nah, Tuan pergi ke sana, beli sama saudara saya di sana." Ini luar biasa sekali. Hari ini kita semuanya berlomba-lomba dalam mencari dunia. Bahkan harus sikut kanan, sikut kiri. Bahkan harus menghalalkan segala cara. Tetapi bagaimana baginda Nabi SAW mendidik satu orang sahabatnya di pasar, dia bawa Islam. Bahkan saat peperangan dia lebih mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadinya. Ketika peperangan terjadi perang yang begitu dahsyat, maka datang rombongan medis yang membawakan air. Di sana ada yang berteriak air, air, maka dibawakan air. Kemudian saat ingin diminum, ada saudaranya lagi berteriak air, air, berikan. Saudara saya lebih membutuhkan air. Kemudian sudah datang rombongan medis sampai di sana untuk memberikan air. Ada lagi yang teriak air, 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 berikan kepada saudara saya. Dia lebih membutuhkan. Bahkan sampai tiga-tiganya syahid di jalan Allah hanya karena mengutamakan kepentingan saudara muslimnya. Ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita bangun dan kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Dan yang kedua, al-qasdu bil fakri wal ghina. Kesederhanaan dalam saat fakir dan saat kaya. Kalaulah kita berpenghasilan, berapapun penghasilan kita, kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka akan cukup. Tetapi berapapun penghasilan yang kita dapatkan, apabila digunakan untuk memenuhi gaya hidup, tidak akan cukup. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tepat mengatakan, kesederhanaan di saat kaya dan di saat miskin. Dan yang ketiga yang menyelamatkan adalah berkata baik, berkata benar di saat marah dan di saat sabar. Inilah hari ini kita miris dalam keadaan anak-anak kita. Anak-anak kita hanya bermain game online saja, dia sudah mengucapkan segala macam sumpah serapah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini kita harus waspada, ibu-ibu sekalian. Hanya karena game online mereka ketagihan, mereka marah-marah sendiri. Inilah yang dikhawatirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkata baik, berkata benar. Di saat kita dalam keadaan ridho, dalam keadaan marah, kita berkata benar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi. Ketika itu ada seorang wanita Quraisy yang sangat cantik, keturunan bangsawan. Kemudian wanita Quraisy ini kedapatan mencuri, maka haruslah dipotong tangannya. Maka ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, apa jadinya ini keturunan bangsawan? Ini keturunan yang mulia, ini keturunan orang hebat. Kalau dipotong tangannya akan tidak baik." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mukanya langsung merah ketika ada ketidakadilan di situ.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya langsung memerah dan mengatakan, apabila Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku yang akan potong tangannya. Hukum yang tidak tedeng aling-aling, hukum yang harus ditegakkan. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya datang dari pribadi saya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultani. Allahumma lakal hamdu syukru wa lakal mannu fadla wa ilaika mustaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadha jam'a wa hadha marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqa mahsuma. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulus salam wa najina minaz zulumati ila nur wa janibna fahisatan ma zahara minha wa batan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana kullukum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa ukuluhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum kasiran wa nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.